Kalau saya tidak kenal dia, saya tidak ngikutin juga ceritanya dia, apalagi kasus-kasusnya ya kan. Saya nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi masalah pribadi seseorang. Cuman apabila ada seorang influencer atau non-influencer, dia convert to Islam, ya alhamdulillah, saya sangka baik aja. Gitu. Mudah-mudahan dia istiqomah dalam iman dan istiqomah dalam amal yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Gak tahu ya, karena saya belum pernah jadi mualaf. Cuma yang namanya seorang mualaf itu kan masuk Islam itu yang pertama kali adalah dia meyakini dengan hatinya bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusannya. Lalu mengucapkannya dengan lisan, bersyahadat. Maka dia telah Islam. Nah, lalu bagaimana keislaman seseorang itu harus dibuktikan dengan perbuatannya. Dan itu semua by proses. Orang yang Islam dari lahir, yang ataupun sudah kurota ayun, yang belajar di pondok pesantren, itu pun masih dalam proses belajar. Bisa salah, bisa turun imannya, bisa turun amalnya. Dan kalau untuk masalah sertifikat, ya kalau orang sudah mengucap syahadat, itu sudah Islam. Dia sudah meyakini dan dia hidup dalam kalimat itu, dia sudah Islam dan dia sudah tidak butuh lagi sertifikat. Cuman mungkin dalam proses administrasi negara, sertifikat itu dibutuhkan supaya tidak ada keraguan-keraguan lagi. Misalnya catatan sipil, atau misalnya proses kehidupan dia, pernikahannya, ataupun proses kematiannya nanti. Makanya diperlukan sertifikat. Tidak masalah. Zikir di restoran nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu zikir diucapkan atau syahadat diucapkan di WC. Kita nggak boleh nyebutin asma-asma Allah itu dalam WC. Boleh, tapi dalam hati. Kalau diucapkan, itu nggak adab jadinya. Kita nyebut nama-nama yang suci, tapi kita sebutnya di tempat yang penuh najis. Di kafe nggak ada masalah. Orang bisa bersyahadat di mana saja. Orang bisa berzikir di mana saja. Bahkan Kiai Uzair rahmatullah alaihi mengatakan, orang yang senantiasa berzikir, istighfar pada Allah, maka sekitarnya itu, orang-orang sekitarnya itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus saja kalau orang misalnya di antara kerumunan ini ada yang berzikir, ada yang istighfar, di kafe itu ada yang istighfar, bagus saja gitu. Dan kalau misalnya kayak Gus Miftah gitu dulu, sempat heboh datengin orang-orang sholawatan sampai di klub-klub gitu. Misalnya Ustadz Dery Sulaiman gitu, ngajak dokter siapa? Dokter Richard Lee untuk ngajarin berzikir di kafe gitu. Masalahnya di mana? Gitu. Sekarang kalau orang nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke pondok pesantren, nggak mau datang ke ulama, ya udah, ulamanya yang datengin orangnya gitu. Kayak jemaah tablik contohnya. Umat pada saat ini kata orang-orang tablik, umat dalam keadaan buta, umat dalam keadaan tuli. Suara azan dia nggak dengar. Padahal itu panggilan Maha Kuasa. Tapi kalau Pak Jokowi ini manggil teman ini satu nih, anak muda ini, pasti dia datang dipanggil presiden. Tapi ketika yang menciptakan presiden manggil, dia nggak datang. Berarti dalam keadaan tuli. Makanya jamaah tablik itu mendatangi umat. Sebagaimana Nabi dulu. Karena tuli, karena buta, makanya umat perlu dituntun. Dituntunlah ke masjid. Dipegang tangannya, ditariklah ke masjid. Sampai akhirnya dia nggak buta lagi, nggak tuli lagi. Saya nggak mengatakan Dr. Richard Lee di sini buta atau tuli, nggak. Cuman tidak ada salahnya yang dilakukan Ustadz Dery Sulaiman ataupun Gus Miftah ataupun jamaah tablik itu mendatangi orang, ngajarin orang. Apa salahnya lagi makan di kafe, terus daripada kita berbicara tidak bermanfaat, ya kan? Karena perkataan kita ini akan dihisap. Nah, kita bicara yang ada manfaatnya, bicara kebesaran Allah, ngajarin orang kebaikan apa saja, sekecil apapun, itu bernilai di mata Allah daripada kita ngajarin keburukan. Begini, saya tidak mengenal Dr. Richard Lee. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Seseorang proses menjadi seorang mualaf itu proses. Agama itu sebuah keyakinan. Keyakinan di dalam kolbu dia, di dalam hati dia. Kepada sang penciptanya, keyakinan dia. Kita tidak bisa melihat itu, kita tidak bisa menilai apapun. Yang bisa melihat itu hanya dia dan Tuhannya. Mungkin, ini saya berbicara mungkin, kalau saya dimintai pendapat mungkin, dalam proses itu dia memiliki keraguan, ya, sehingga dia, saya kayaknya belum yakin nih sama Islam. Coba saya ke gereja lagi, mungkin, akhirnya ke gereja, dan mungkin suatu hari Allah yang maha memberi hidayah
membuka lagi hatinya untuk datang kembali kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Atau zaman para sahabat dulu, ketika para sahabat radhiyallahu anhum, mereka Islam. Ketika dekat Rasulullah, imannya naik. Ketika jauh dari Rasulullah, imannya turun. Dan mereka tidak secepat itu bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Mungkin keluarganya Dr. Richard masih banyak yang nonis. Maka dia ikutlah bersama keluarganya ke tempat peribadatan sebelumnya. Ya, saya nggak tahu. Jadi yang tahu itu hanya Dr. Richard Lee dan Tuhannya. Saya sebagai orang lain di sini tidak berhak menilai apapun dan tidak berhak berkata apapun. Kalaupun, ya saya nggak bilang Dr. Richard Lee ya, kalaupun ada istilah kata orang munafik, gitu. Orang yang berpura-pura Islam. 3 sifat orang munafik. Kalau berbicara dia dusta, kalau diberikan amanat dia khianat, dan satu lagi apa sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia berjanji dia ingkar. Waktu dikasih tahu para sahabat ini ketakutan. Nanya sama Rasulullah, jangan-jangan saya nih orang munafik nih. Siapa Rasulullah? Siapa Rasulullah? Siapa orang munafik? Kasih tahu kami. Sahabat nanya, Rasulullah nggak kasih tahu. Padahal Rasulullah tahu siapa si fulan yang orang-orang munafik itu. Rasul cuma bilang gini, kalau kalian mau tahu siapa orang-orang munafik itu, kata Rasulullah, lihatlah mereka ke waktu sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Mereka nggak ada. Mereka hanya menampak-nampakkan sholat mereka ketika terang. Ya, jadi orang-orang munafik pada saat itu hanya menampak-nampakkan sholatnya ketika zuhur, asar, dan maghrib. Mereka pikir ketika terang di Masjid Nabawi itu, Rasulullah lihat mereka. Mereka pikir ketika subuh dan isya dalam keadaan gelap, Rasulullah nggak lihat mereka. Tapi Rasulullah tahu, Rasulullah lihat mereka nggak ada. Inilah orang munafik. Dan mereka adalah orang-orang yang pura-pura Islam tapi tidak ada Islam di dalam hatinya. Mereka mengolok-olok Islam. Saya melihat di sini sejauh mata dan pengetahuan saya, hal ini tidak dilakukan oleh Dr. Richard. Tidak dilakukan. Jadi nggak ada satu manusia pun yang boleh memvonis beliau bahwa beliau adalah orang munafik. Nggak ada. Rasulullah sendiri menutup siapa orang-orang munafik pada saat itu. Yang akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang munafik itu kembali murtad. Rasul sendiri menutup. Yang megang catatan orang-orang munafik itu ada satu orang, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Itu mata-matanya intelnya Rasulullah. Tapi nama-nama itu nggak pernah dibuka. Jadi nggak ada orang boleh ngata-ngatain Dr. Richard Lee begini, begitu, begini. Dan satu lagi pesan saya, sangka baik aja. Kalau memang dia masuk Islam, kita sambut dia. Dia saudara kita. Terikat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sangka baik. Kalau dia perlu apa-apa, kita bantu. Dia perlu belajar, kita bantu. Jangan sungkan. Silakan cari guru yang mana saja, yang banyak, ya kan? Jangan cuma satu, ya. Terus jangan sampai nih teman-teman netizen, ya, jari-jari kita, lisan kita yang menggembosi orang-orang yang mualaf ini, akhirnya membuat orang-orang yang mualaf atau orang-orang yang mau masuk Islam jadi terhalang dari hidayah. Kita yang dosa nanti. Kita gembosi dia, kita katain dia begini, kita katain dia begitu, kita berilah. Nanti dia pikir, aduh, aku masuk Islam baru mau belajar, baru mau masuk Islam. Kalian sudah kata-katain aku. Oh, kok Islam kayak gini ya? Kok umat Islam kayak gini ya? Tangan-tangannya, jari-jarinya sama lisannya liar sekali gitu. Kalau ada orang yang mengatakan itu sebuah konten, apakah kamu sedekat itu dengan Dr. Richard Lee? Dengan Ustadz Dery Sulaiman? Gak tahu. Itu aja sih dari saya. Makanya saya bilang, kita nggak tahu apa-apa. Yang tahu masalah agama ini masalah keyakinan, adalah si fulan tersebut, orang tersebut dengan Tuhannya. Jadi mungkin saya bisa menipu semua manusia yang ada di sini. Oh, Boy Hamzah orang baik gitu. Tapi saya nggak mungkin bisa menipu Allah. Ya kan, selamatnya seseorang itu, kata Nabi SAW, karena lisannya. Ya kan? Ini bukan urusan kita. Jaga lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita orang terhalang dari hidayah. Nah, kita yang sekarang muslim, besoknya jadi non-muslim. Orang yang dulunya non-muslim, dengan sekejap juga bisa Allah rubah menjadi muslim. Untuk Dr. Richardnya sendiri, saran saya,
Saya nggak punya saran apa-apa. Sesungguhnya apa yang dia ingin buat, apa yang ingin dia lakukan hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Intinya seperti itu tadilah gitu. Kalau Boy Hamzah ini misalnya bisa menipu seluruh makhluk yang ada di dunia ini, tapi nggak mungkin saya bisa menipu Allah.